Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam pembelajaran bahasa. Sebelumnya kita ketahui pengertian dari kesalahan berbahasa. Yang pertama, menurut Corder menyatakan bahwa semua orang yang belajar bahasa pasti tidak luput dari kesalahan, bahwa kesalahan itu sumber inspirasi untuk menjadi benar. Nah, kesalahan berbahasa merupakan suatu proses yang didasarkan pada analisis kesalahan siswa atau seseorang yang sedang mempelajari sesuatu, misalnya mempelajari bahasa. Nah, kesalahan berbahasa itu bisa terjadi disebabkan oleh kemampuan pemahaman siswa atau pembelajar bahasa. Artinya, siswa memang belum memahami sistem bahasa yang digunakan. Kesalahan biasanya terjadi secara sistematis. Selanjutnya, kategori kesalahan dalam berbahasa. Nah, di sini kategori kesalahan dalam berbahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada taksonomi kategori linguistik. Taksonomi kategori linguistik sendiri membedakan kesalahan berdasarkan komponen bahasa dan konsisten bahasa. Berdasarkan taksonomi kategori strategi performasi, kesalahan didasarkan kepada penyimpangan bahasa yang terjadi pada pemerolehan dan pengajaran bahasa kedua atau B2. Pendeskripsian kesalahan ini seharusnya dipertimbangkan atau dihubungkan dengan proses kognitif pada saat anak memproduksi bahasa tersebut. Selanjutnya, kategori taksonomi komparatif. Kesalahan ini dibedakan menjadi 3 tataran kesalahan. Yang pertama, kesalahan interlingual, yang kedua, kesalahan intralingual, dan yang ketiga, kesalahan unik. Yang keempat, taksonomi efek komunikasi. Berdasarkan kategori efek komunikasi, kesalahan bahasa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kesalahan lokal dan kesalahan global. Kesalahan lokal adalah kesalahan konstruksi kalimat yang ditinggalkan atau dihilangkan salah satu unsurnya. Akibatnya, proses komunikasi terganggu. Nah, adapun kesalahan global adalah tataran kesalahan bahasa yang menyebabkan seluruh tuturan atau isi yang dipesankan dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis, menjadi tidak dapat difahami. Akibat frase ataupun kalimat yang digunakan oleh penutur berada di luar kaidah bahasa maupun B1 atau B2. Berikutnya, sumber kesalahan berbahasa. Dalam konteks ini, sumber kesalahan itu adalah pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian dihubungkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Itulah sumber yang utama untuk analisis kesalahan bahasa dalam sajian ini. Ada faktor-faktor kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama, analisis kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Yang kedua, ada analisis kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Dan yang ketiga, sumber kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis. Yang keempat, sumber kesalahan berbahasa dalam tataran semantik. Dan yang terakhir, sumber kesalahan berbahasa dalam tataran wacana. Selanjutnya, metode analisis kesalahan berbahasa. Menurut Tigan, pada tahun 1997 mengajukan modifikasi langkah-langkah analisis kesalahan dalam berbahasa sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan berdasarkan tataran kebahasaan. Misalnya, kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan sintaksis. Yang ketiga, memperingkat atau meranking kesalahan. Yang keempat, menjelaskan keadaan, menjelaskan apa yang salah, penyebab kesalahan, dan cara memperbaikinya. Yang kelima, memprediksi tataran kebahasaan yang rawan kesalahan. Dan yang terakhir, mengoreksi kesalahan, memperbaiki kesalahan yang ada, mencari yang tepat untuk mengurangi, dan kalau dapat menghilangkan kesalahan dalam berbahasa tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh pemateri dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.